hanya untuk Allah yang atas nikmat darinya bunda-bunda disampaikan ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Bagaimana kabarnya orang baik? Alhamdulillah. Baik, ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini semangat begini, Ibu. Baru dapat uang bulanan bukan? Alhamdulillah ya. Udah mau habis. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal kepada para ustazah, tokoh masyarakat, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji di sini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar. Ada yang sudah pernah bertemu sebelumnya? Yang udah angkat tangan? Oh, banyakan yang belum. Ini tuh Bogor bukan sih? Saya di Bogor, tapi kok asa jauh tadi ya nyampenya. Saya dekat kebun rayanya soalnya. Bogor pinggir. Iya ya. Sama-sama buminya Allah, tempat kita beribadah, ya. Dan alhamdulillah kita hari ini dapat temanya semua akan baik-baik saja. Tenang, ada Allah, ya. Jadi ibu ini sekarang sedang merasa tenang atau merasa gelisah? Semua sudah merasa tenang. Maka berarti kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul aja. Itu udah pada tenang atau? Bismillah, betul ya. Maka kita coba nanti akan bahas apa yang membuat kita gelisah, karena aslinya kita lihat orang-orang yang semakin tinggi keimanannya, kalau kata Al-Quran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa gelisah, mereka tidak merasa khawatir. Bukan berarti kalau udah makin tinggi keimanan, makin nurut sama Allah, terus hidupnya jadi nggak ada masalah ya kok. Bukan begitu. Bahkan punten, bisa jadi makin nurut sama Allah, makin banyak masalahnya. Ya, lihat para nabi-nabinya Allah. Mereka nurut sama Allah, udah kurang nurut apa lagi itu. Tapi malah tambah banyak masalahnya. Ada yang dicaplok ikan paus, ya, kita mah dicakar kucing juga mungkin belum pernah. Ada yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri, terkena fitnah, masuk penjara. Ada yang harus masuk ke dalam kobaran api. Wah, macam-macam ujiannya, ya. Padahal nurut sama Allah di jalan kebenaran. Tapi tetap temukan yang ada pada diri mereka. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah kecewa, tidak pernah ngambek, nggak pernah pundung. Kebayang kalau Nabi kita pundung? Wahai Rasul, kenapa tidak berdakwah hari ini? Hambung, kamari gede elek wae ku batur nyeri hati. Ya, Islamnya tidak akan sebesar ini. Tapi lihat ya, makin tinggi keimanan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bukan berarti masalahnya hilang, Bu, setelah nurut sama Allah. Tapi akhirnya mulai menyadari bahwa masalah itu aslinya tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ya. Ulangi, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Tenang aja, ya. Dan juga yang bikin kita sedih nanti itu gampang, tinggal dilihat apa yang ada di hatinya. Kita sering sebut ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan itu dalam bahasa Arab kan menggunakan kata Rabb, ya. Tuhanku Rabbi, Tuhan kami Rabbana, Tuhan semesta alam Rabbul Alamin, ya. Nah, ilah lebih tepat diterjemahkan
Contoh di surat An-Nas, ilahin nas. Diterjemahinnya bukan Tuhan manusia, tapi sesembahan manusia. Ya, secara bahasa. Nanti secara makna meluas artinya, yaitu apapun yang mendominasi hati kita itu termasuk ilah. Makanya lihatnya gampang, bukan berarti, karena selagi hidup itu masalah mah pasti ada. Kalau nggak pengen ada masalah ya nanti setelah hidup selesai, ya. Lihat debt collector begitu mendapati orang yang dikejar-kejar yang udah meninggal, masih dikejar nggak? Enggak, yang dikejar keturunannya. Ya, Insya Allah. Orangnya kalau sudah wafat sudah nggak dikejar lagi. Kita tinggal lihat nih, ya. Ilah itu apapun yang mendominasi hati manusia salah satunya. Makanya gampang bagi orang yang mendominasi hatinya adalah jabatannya yang paling utama, kelihatan kok dia Islam sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran jabatannya dipindahin, diturunin, nangis sejadi-jadinya. Berarti ilah di hatinya jabatannya, ya. Kok dia Islam sih, sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas dia difitnah, terus followers men-unfollow dia, nangis sejadi-jadinya. Berarti ilahnya followers ya. Gampang kan? Kayak contoh, pernah ketemu sama orang yang mengoleksi sesuatu gak? Ada orang waktu itu dia ngoleksi buku komik, buku gambar, buku komik. Itu luar biasa. Demi satu buku komik yang katanya langka, dia rela melakukan perjalanan ke luar negeri, tiketnya nggak murah, hanya demi kebeli itu satu buku komik. Ya. Padahal di rumah komiknya udah banyak. Bagi kita yang nggak ngoleksi komik, asal sama aja, sama-sama buku bergambar. Ya. Tapi bagi dia, enggak, ini beda, serialnya beda. Terus hilang satu komiknya, nangis ngejerit-jerit tuh. Giliran orang yang tidak mengoleksi buku komik, ya udah hilang satu lemari juga bodo amat. Kejadiannya sama, hasilnya dampaknya berbeda. Jelas kan apa yang ada di hatinya. Nah, kalau misalkan kita terutama kepada diri ya, kalau diri ini mendapati ada masalah dengan dunianya, terus masih gampang sedih, ngeluh, kecewa, berusaha menampar diri sendiri sambil berkata, karena penyebab diri ini sedih, yang saya simpulkan dua penyebab utamanya. Satu, kita masih terlalu cinta sama dunianya. Dua, mungkin saya belum pengen surga. Karena beneran loh, dunia bukan berarti nggak boleh punya ya, silakan milikin. Tapi kita mesti ingat bahwa semuanya masih berupa ujian. Ulangi. Ingat ya, contoh. Ya, ingat dengan ucapan seperti tadi bukan berarti kok Denis melarang kaya, kok Denis melarang viral, kok Denis melarang punya jabatan, enggak. Silakan semuanya boleh, tapi ingat semuanya ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Tes latihan. Ibu tahu-tahu di WA sama Pak suami, ya. Is istri maksudnya ya. Kan panggilan sayang mungkin ya, iya suami maksudnya. Bukan itu, iya mi gitu ya, gitu artinya. Ya, is uang belanja ayah tambahin ya 15 juta. 15 juta per minggu mah. Gampang kan nyenengin ibu-ibu, dikasih khayalan juga udah bahagia ya. Insya Allah 15 juta per minggu. Bu, naik uang belanja nikmat bukan? Bukan, baru dibilang tadi ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa kita gunakan jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, bukan pantun bu, jangan dicakepin ya. Kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah, ya. Karena kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa jadi nikmat? Coba, ada orang pengen maksiat nggak punya duit, bisa nggak jadi bu maksiatnya. Gara-gara punya duit dia maksiat, berarti musibah dong.
Kan kita tahu setiap kemaksiatan kita, apalagi kalau tidak ditobati, ada ganjarannya, Bu. Ya. Maka silakan jadi pemimpin, suami di WA sama bosnya. Wahai, gak pakai wahai juga sih, pokoknya dikasih tahu ya. Puitis banget berarti bosnya ya. Wahai karyawanku, gitu ya. Pak, Bapak saya angkat mulai pekan depan menjadi kepala cabang. Naik jabatannya, jabatan dinaikkan, tentu gaji pun akan dinaikkan. Ya, naik jabatan nikmat bukan? Ujian. Ih, baru diomongin. Ih, bandel sih ibu teh ya. Ya. Apa tadi? Ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Ya. Semenjak dia jadi pemimpin, dia menerapkan peraturan. Mulai saya memimpin, setiap bulan gaji kalian dipotong 2,5% untuk zakat. Kalau masih mau kerja di sini, silakan terima peraturan tersebut. Kalau tidak, bisa cari tempat kerja lain. Tegas. Akhirnya nurut, akhirnya jadi pada bayar zakat. Padahal tadinya nggak pernah ingat bayar zakat. Coba kalau yang ingetin bukan bosnya, Bu, sama karyawan. Bro, bayar zakat dong. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Repot. Karena yang ngomong atasannya bisa apa? Menggunakan kepemimpinannya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Bismillah, itu jadi kebaikan. Ya. Karena kalau tidak diarahkan seperti itu, ya namanya ujian ya. Ujian bisa berhasil, bisa gagal. Kapan berhasilnya? Jadi tambah dekat sama Allah. Kapan gagalnya? Kalau tambah jauh sama Allah. Meskipun hawa nafsu kita suka, Bu. Ya. Pemudi putus cinta, diputusin pacarnya misalkan ya. Maka bisa jadi nikmat tidak? Bisa. Gimana caranya? Setelah diputusin, tambah dekat sama Allah. Kok tapi boleh nggak aku menangis? Boleh, tapi nangis juga kan ada dua. Apa yang dua itu? Satu, ada orang yang nangisin masalah. Ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Hai pemuda, pemudi, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, saya beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max kok. Oh, kaya juga kamu ya, Insya Allah. Nangis, yang dia tangisin masalahnya, udah keluar uang tapi malah diputusin. Itu dia nangisin masalah. Yang kedua ditanya, kenapa kamu nangis putus cinta? Iya kok, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya jawabannya ya. Nyampe rumah kamar mandi nyalain keran sambil diguyur diri. Insya Allah. Nggak apa. Dia ingat, ya Allah, selagi aku bersamanya, dia minta anterin tengah malam hujan-hujanan pun aku berangkat. Giliran Tuhanku memanggil, hayya alal falah, mari kita menggapai kemenangan. Aku cuek-cuek aja. Padahal anggaplah dia mencintaiku, bahkan satu dunia mencintaiku. Kalau Allah benci kepadaku, gak mungkin surga aku gapai. Atau dibalik satu dunia membenciku, tapi Allah sayang kepadaku, tidak ada yang bisa mencelakai dan menghalangiku ke surganya Allah. Itu yang dia tangisin, ya Allah, aku telah menduakanmu, ya. Beda hasilnya. Ya, beda hasilnya. Karena ingat, sekali lagi dalam Islam, kepahitan itu cuma 2 ujungnya. 1, menggugurkan dosa. 2, meninggikan derajat di sisi Allah. Ulangi, 1, menggugurkan dosa. 2, meninggikan derajat di sisi Allah. Ya. Kok bagaimana cara membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini untuk menggugurkan dosa-dosa saya atau untuk meninggikan derajat? Gimana cara bedainnya, Bu? Ya. Kalau buat gugurin dosa, biasanya perih banget. Perih banget. Awalnya biasa, karena memang biasanya awalnya diundang dosa. Contoh ya, dia mohon maaf, korupsi. 10 orang korupsi, yang ditangkap 1 orang. Pasti ngambek yang 1, Bu.
Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Dia nggak terima, dia ngejerit ya, menangisi setiap malam. Ya. Tapi bismillah, suatu saat dosa-dosanya sudah dibersihkan, 4 tahun menjalani masa hukuman, bisa nangis syukur tuh. Alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap. Jadi bisa tobat, jadi kenal Islam. Kebayang kalau misalkan seumur hidup korupsinya berhasil dan tidak pernah dibalas di dunia. Repot tuh di alam setelah kehidupan. Ya. Lagian duit hasil kayak gituan mah dinikmatinnya juga susah tuh. Dapat duitnya mau dipakai apa? Beli villa akhirnya, karena nggak mungkin dipegang cash atau nggak dalam rekening. Beli villanya nggak mungkin pakai nama uang sendiri, nama pembantunya lah, nama apa. Yang paling nikmat siapa? Si Mamang sama si Bibi tiap hari berenang di villa, seger ya, jaga villa. Tamannya indah, lari-larian kayak film India. Bibi, malam ini mau tidur di kamar yang mana? Kalau luas kan gede. Coba ditambah enaknya apa lagi? Digaji. Orang lain mah masuk situ kudu bayar, dia mah digaji. Ya. Dan yang paling penting tidak dihisap. Coba yang punyanya, Bu. Belum tentu datang setahun sekali. Kalau dicek pengen sombong nggak bisa, karena kalau ketahuan itu punya saya, loh duitnya dari mana? Ayo, takut. Udah gitu, udah nggak bisa diaku-aku, belum tentu dikunjungin setahun sekali, tiap bulan bayar biaya maintenance sama gaji si Mamang sama si Bibi. Dikira murah maintenance villa segede gitu, air kolam renang tiap bulan, tiap hari dikuras, diganti, repot. Ya. Dan yang paling repot, dihisab. Mau ngomong apa di hadapan Allah? Ya Allah, saya datang setahun sekali juga enggak. Harta makan dua pertanyaannya. Dapatnya dari mana? Digunakannya untuk apa? Dan mesti lolos dua-duanya, Bu. Dapatnya halal, gunainnya Allah nggak ridho, celaka. Dapatnya tidak halal, terus digunainnya untuk nyumbang masjid, tetap celaka. Repot duit haram itu. Ya. Apalagi kalau dua-duanya pemakaiannya tidak baik, tambah rusak. Ya. Gitu ya, repot. Jadi satu, kalau untuk gugurin dosa memang kerasa pahit, ya. Makanya izin mohon maaf, pemuda yang diputusin pacarnya, terus dia nangis, ya memang ada dosa dia selama ini pernah menduakan Allah, lebih memperdulikan chat pasangannya daripada azan ditinggali. Yang penting balas WA dia dulu, ya. Itu satu, pasti ada perihnya, termasuk apapun ya. Yang selama ini terlalu mengilahkan jabatannya, turun jabatan perih, ya wajar. Allahnya bukan nomor satu, pasti perih. Ya. Yang kedua tadi, kalau untuk meninggikan derajat, biasanya orang yang ngalaminnya, biasa ya, udah. Lihat para nabi, ya. Sehingga akhirnya Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun kena penyakit kulit. Waktu kena penyakit kulit, punya anak kandung 12 orang, 12-12-nya meninggal barengan. Punya anak 12 meninggal semua, Bu, barengan. Ya. Hewan ternak dan ladangnya kena wabah, layu dan mati semua. Ketika istrinya berkata, kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Tuhan? Ditanya balik sama Nabi Ayub alaihissalam, kau ingat berapa lama kita hidup dengan berkelimpahan berkah rezeki sebelum akhirnya aku sakit seperti ini? Dijawab sama istrinya, iya, kurang lebih selama 20 tahun, anak sehat, keturunan banyak, rezeki ada, ladang menghasilkan hasil, hewan ternak menghasilkan terus, bertambah banyak, berkembang biak. Ya, kurang lebih selama 20 tahun. Waktu itu masa penyakit beliau baru 18 tahun. Maka beliau merasa malu, kita telah mendapat nikmat selama 20 tahun. Aku baru sakit sekujur tubuh ini kan baru 18 tahun. Malu, nikmatnya masih lebih lama, masa aku minta sembuh? Sedangkan kepahitan yang sedang aku alami ini gak ada yang sia-sia. Kalau nggak untuk gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Punten wahai Nabi, engkau dosanya apa? Makanya derajatnya, kalau misalkan emang dosanya udah habis, ya makanya pilihannya yang kedua, derajatnya ditinggikan. Beliau ngerasainnya, ya nggak enak, tapi udah tidak sampai
menyiksa diri, mengutuk Allah, menyesali takdir. Enggak, ya. Ini buku syukur. Ya. Ingat kisahnya Abu Kilabah Al-Jarmi? Ini salah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ya. Kayak gimana kok beliau hidup di tengah hutan. Ya. Beliau hidup di tengah hutan dan dengan tempat tinggal yang tidak layak, reot gitu ya. Maka ada seorang pemuda tersesat ketemu sama gubuknya nih. Cuman heran, dari dalam gubuk ini kok terdengar suara Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Penasaran kan, ini orang enaknya, nikmatnya senikmat apa sih? Tinggal di dalam gubuk reot tengah hutan kayak begini kok nggak berhenti-berhenti memuji Allah. Senikmat apa emang hidupnya? Nekat masuk ke dalam. Tambah kaget pemudanya. Melihat yang sedang memuji Allah adalah seorang kakek yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, kedua matanya buta, dan telinganya setengah tuli. Saking penasarannya ya, ini pemuda bahasa kitanya mah nanya kayak gini, punten bapak, nggak pakai bahasa Sunda juga sih, ini kan misal ya, punten bapak, apa yang membuat kakek masih memuji Allah sebegitunya padahal kondisinya seperti ini? Jawabannya apa coba? Ini jawaban paling nonjok yang pernah saya dengar. Beliau hanya menjawab, bukankah bisa mengucap Alhamdulillah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba Bu, bagaimana hati orang ini bisa sedih kalau orang ini punya hati yang karena bisa mengucap hamdalah saja, dia bersyukur, Alhamdulillah aku bisa memujimu ya Allah. Coba, punya hati segitu bersyukurnya kepada Allah, mulia nggak di sisi Allah? Aku yakin. Apa kabar dengan yang baru gajian aja malah ngambek? Karena duitnya cuma lewat kok, harus bayar cicilan. Suruh siapa nyicil? Ya. Dan lain-lain. Ya. Seolah ia berkata kepada pemuda ini, wahai pemuda, lihat kaki saya ada nggak? Nggak ada, wahai kaki. Kalau saya ada kaki mungkin saya lagi maksiat. Coba sekarang gimana caranya saya maksiat? Berarti saya sedang dipersulit bikin dosa kan? Kalau saya sedang dipersulit bikin dosa, bukankah saya sedang dipermudah ke surganya Allah? Kalau saya sedang dipermudah ke surganya Allah, maka bukankah itu nikmat? Maka terus saja bersyukur, ya Allah, terima kasih, dia lagi. Oh, jangankan yang gitu Bu, itu mah masih zaman para sahabat, masih dekat. Kemarin ketemu kayak Dek Naja, Hafiz RCTI ya, Dek Kaila yang nggak bisa ngeliat, ya. Bahkan ada juga yang udah sempat diundang ke TV juga, yang bukan nggak bisa ngeliat, ini mah bahkan matanya bener-bener nggak ada, rata ininya, ya. Kayak di Kaila gitu, Kaila ini ada info kalau ada yang mau donorin mata, bisa biar Kaila bisa ngelihat lagi, mau nggak? Nggak mau. Daripada jadi dosa ngelihat sesuatu yang Allah nggak suka. Ya. Bahkan pernah ditanya sama Kak Irfannya kan, kalau akhirnya bisa ngelihat lagi, emang apa yang pertama dilihat? Lihat Al-Quran katanya. Ya. Kayak kalah jauh ya, Masya Allah. Kayak gitu bisa masuk nerakanya gara-gara apa coba Bu? Saya emang gak kepikiran ya, Insya Allah. Tapi punya hati kayak gitu coba, asli yang bikin kita menderita kan aslinya tuh keinginan kita tuh. Kita punya keinginan pengen punya gamis baru, pengen punya tas baru, gak kesampaian. Ketika punya keinginan yang kayak gitu, akhirnya kan gamis yang lama terasa tidak indah lagi, ya. Ketika yang lama yang sudah dimiliki tidak terasa indah lagi, syukur hilang. Syukur hilang, penderitaan datang. Ya. Repot ya. Ingat ya, bukan berarti nggak boleh punya. Dulu ulama terdahulu juga banyak yang kaya. Imam Sufyan As-Tsauri contohnya. Tapi ketika ada orang awam bertanya, karena sepengetahuan yang bertanya, kan harusnya ulama-ulama tuh kayaknya hidup sederhana. Kok ini beliau kaya gitu ya. Ketika ditanya, kenapa engkau kaya? Jawaban Imam Sufyan As-Tsauri sederhana, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah dan kepada manusia. Ya. Karena emang kalau udah nyampe bergantungnya kepada manusia, ya udah kan berarti tenang, diaturin ke Allah, nggak ada yang sia-sia. Punten pisan, kalau di sini ada yang diselingkuhin sama suaminya, ya.
terus ibu memilih bersabar, meskipun kata orang bodoh tuh perempuan, tapi bisa jadi sabarnya ibu membuat ibu lebih mudah ke surganya Allah daripada yang suaminya nggak selingkuh, Bu. Ya, tuh langsung ngegas ya. Ya. Tapi yang suaminya udah baik juga nggak usah disuruh selingkuh juga, Bu. Jangan ya. Bukan gitu juga maksudnya. Tapi ya, maksudnya adalah kepahitan yang kita alami asli. Nggak ada satupun yang Allah sia-siakan. Saking Allah maha adilnya. Ya. Dan Allah tahu aslinya kita lebih pengen surga daripada hal apapun. Sok saya tanya ya. Semua yang ibu pinta seluruhnya dikabul. Kecuali satu. Tidak ada tempat untuk ibu di surga. Mau? Gak mau kan? Atau dibalik, semua yang ibu pinta gak akan dikabul seumur hidup. Pokoknya dijamin ibu menderita. Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Mau tuh, berarti kan aslinya pengen surga kan? Dan Allah lah yang akan paling mengaturkan cara gimana kita bisa tambah dekat ke surga. Ada yang memang harus diuji gak punya keturunan, ada yang memang harus diuji suaminya begitu, ada yang suaminya udah baik, anak-anaknya begitu. Ada yang suami baik, suami baik, pasangan baik, anak-anak baik, di tempat kerjanya ada yang memfitnah. Udah diatur, kenapa beda-beda? Allah tahu ini orang paling cocok dideketin ke surga dengan cara apa. Karena kalau udah benar-benar Allah, luar biasa. Mau diapain juga. Kok kamu nggak pernah marah sih? Nggak pernah kecewa, nggak pernah ngambek? Saya nggak nemu alasan buat marah. Emang kalau marah jadi solusi? Kan enggak. Tapi kan kamu udah tolongin dia, terus dijahatin sama dia, ya berarti dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum sama Allah? Gak masuk akal. Tapi kan dia udah jahat, tetap aja. Ya kan saya tahu bakal mati, cita-cita ke surga. Dosa saya banyak, Nabi Adam diusir dari surga, padahal dosanya cuma satu. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Kan banyak, berarti saya pengen ke surga harus digugurin dosa. Alhamdulillah ditolong digugurin dosa sama yang dia mencaci. Ini saya mau ngasih kue bolu karena dia udah mencaci saya. Lumayan terima kasih, ucapan terima kasih udah gugurin dosa saya. Pahala dia memaki, berarti transfer pahala ke saya. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Nikmat sekali hidup ini kalau ada yang mencaci. Tapi kan kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Ya. Ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kamu udah tolong dia jahat loh. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa sih artinya satu dunia suka tapi Allah benci? Celaka. Yang penting Allah suka aja. Lagian emang diapain sama dia? Cuman dicaci maki kan? Monyong kamu? Apa mulut saya langsung monyong? Enggak, begini aja, tenang. Emangnya kalau kita dikatain monyong, mulut saya langsung mancung? Enggak. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ini susah, nggak enak. Ya. Bu, ibu dikasih uang 100 juta, suka nggak, Bu? Suka, tapi palsu. Kegocek. Saya tahu nggak, Bu? Kadang-kadang kita sukanya yang palsu loh, Bu. Apa contohnya yang palsu? Nih ucapan kayak gini palsu banget nih. Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Belah mana originalnya itu ucapan, Bu? Tolong jelaskan secara medis bagaimana manusia bisa tambah muda setiap hari. Itu gimana? Tapi kita seneng kan ngedengernya. Nyampe toilet sambil ngaca sendiri. Iya juga ya. Iya juga apanya. Udah gitu mana kadang muji. Ya Allah, ibu kok usia aslinya berapa sih? Ibu kok awet muda begini? Aku udah 42 kok. Kayak 41,5 ya. Lumayan. Coba, ya. Tahu nggak kenapa dia muji, Bu? Udahannya berbisik, bisikan maut ya. Bu, ada gopay dulu nggak? Ya, pinjem duit ternyata ya. Ada udang di balik bakwan, ya.
Hati-hati lah, jangan sibuk sama yang orang lain tahu ya, sibuk sama yang Allah tahu aja. Karena orang-orang soleh terdahulu tuh dipuji orang berlebihan tuh nangis, ya Allah, engkau tahu dan aku tahu, aku tuh nggak ya. Aneh kalau misalnya bahkan izin ya, ketika tadi kita menyebut diri semuanya itu ujian, nggak cuman harta, nggak cuman jabatan, nggak cuman anak-anak tuh ya, izin kan. Bahkan kayak hafalan Al-Quran, coba ibu punya hafalan Al-Quran nikmat bukan? Harusnya jadi nikmat, tapi ada yang bisa jadi ujian bu, dan bahkan bisa jadi musibah. Kapan? Ketika udah hafal 30 juz terus tidak dipanggil Al-Hafiz. Loh, biasanya saya dipanggil Fulan Al-Hafiz, kok tadi nggak disebut? Nah, kenapa harus bilang kayak gitu? Ya. Ketika udah ngapalin banyak, udah segala macam, udah ngakunya udah muncul di TV, ngakunya udah dipanggil ustadz, udah belajar ini itu, giliran waktunya sholat kok tidak disodorkan jadi imam? Udah gitu di belakang sambil sholat sambil ngedumel, bacaannya bagusan saya, yang kayak gitu jadi imam bagusan saya. Nah tuh, hati-hati ya, meskipun gak keucap loh itu dalam hati, tapi kan Allah mah alimum bidatis sudur, mengetahui isi hati. Power asli bu. Ibu kita punya ilmu, kita punya hafalan, aslinya bukan karena kitanya pinter, Allah yang nitipin. Allah pengen cabut lagi, hanya butuh secangkang cau. Apa cangkang cau? Kulit pisang ya. Cuman kalau di Bogor mah kayak gitu teh disebutnya cangkang ya. Kalau beli DVD juga dulu, iya ya cangkangnya tuh, maksudnya kotak DVD-nya ya. Cangkang cau. Hanya butuh satu buah kulit pisang, dia habis diwisuda, profesor, S3, kepleset, beleduk, kejeduk kepalanya, lupa nama sendiri. Gampang lu mau dicabut tuh. Ujian-ujiannya para imam itu pernah ada, sebagian dari mereka cerita, mengakui iya saya sempat salah niat, pengen nunjukin hafalan yang baru, giliran ngimamin pengen bacain yang itu, padahal biasa kalau sholat sendiri cuman kuliah kulhu. Giliran ngimamin asal pengen baca yang panjang, Allah bikin lupa. Ada yang kayak gitu, astagfirullahaladzim, lupa, beres sholat dibaca lagi lancar. Ternyata beliau mengakui, saya diselamatkan oleh Allah dari untuk tadi tergelincir salah niat, dibikin lupa sekalian ya. Jadi nggak bisa ujub kan jadinya. Nggak ada yang rugi ya. Kalau udah urusannya sama Allah nggak ada ruginya, nggak usah takut ya. Sok apa yang bikin kita gelisah biasanya? Resesi 2023, dolar naik, BBM naik ya. Hidup ibu tambah gemuk tiap hari ya. Rezeki kan bukan dari situ kan, dari itu aja. Oh ini ada air nih bu ya, hitung jarak saya menuju air ini, 1, 2, paling 3 jengkal. Sekarang hitung air itu dari mata air di gunung sampai ke botol ini di sini, lebih jauh dari saya atau dari gunung? Nyampe di sini tuh, dikasih kan bu buat saya, bisa diminum gratis. Gratis kan? Kirain bayar ya. Aman ya, dijaga. Mau takut mikirin rezeki, waktu kita sampai otak ngebul, bau kabel kebakar, mikirin rezeki. Dulu waktu otak kita belum jadi aja rezeki datang tuh. Ingat waktu di dalam perut ibu masih janin, kan udah perlu rezeki biar tumbuh gede, kalau nggak jadi ya. Tapi ibunya makan apa saja, makan jengkol, makan pete, sapiring-piringnya ditelan ya. Tetep kan diaturin, jadi ampasnya kebuang, nutrisinya tersalurkan sama rata. Coba ibu makan wortel keluar wortel bu, repot tidak? Enggak kan? Tapi diaturin, yang bagian tidak baiknya dibuang, yang bagusnya sudah diserap, dan semua terjadi diatur sama Allah. Pernah ngelihat ada ibu-ibu barikia tuh bu, bu ngapain sih bu? Bentar kok.
Tadi saya makan wortel, saya butuh vitamin A, saya makan wortel. Ini wortelnya pas nyampe usus nih, bentar. Saya lagi menyerap vitamin A-nya, biar saya arahkan ke janin saya. Diajak ngobrol sih, jadi melenceng, kena kuping, ya. Nggak perlu repot ngatur kayak gitu kan? Tetap aja kita makan apapun, si badan nih udah ngerti nih. Yang ampasnya dibuang, yang nutrisi baiknya dialurkan oleh darah ke bagian yang membutuhkan. Tanpa mikir, kadang sambil maksiat, ya. Udah, mikirin rezeki, otaknya belum jadi aja rezeki masuk. Beres lahir, si ibu nggak ada asinya, ya. Allah ciptakan sapi. Coba sapi makan apa, Bu? Rumput, bisa jadi susu. Coba ibu makan rumput, Bu. Pahit ya, jadi penyakit. Boro-boro jadi susu, jadi penyakit, ya. Jadi selesai diaturin tuh, ya. Sehingga ini juga menjelaskan kan kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi. Karena beda spesies, Bu, ya. Bukan saudara sepersusuan namanya. Dan susu yang beredar di Indonesia, sapinya ternyata tidak di Indonesia, di luar negeri, di New Zealand, di mana-mana. Ya, sok mana yang lebih hebat, bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susu, air susunya mah nggak gandol di sapi, ya. Maaf ya, digocek, ya. Udah tenang. Ibu suka makan mie instan tidak? Suka. Tahu nggak? Waktu kajian di pabrik tepung Bogasari, saya tanya, ini menyuplai kebutuhan pabrik mie instan, tepung, orang pada bikin gorengan seantero negeri. Emang ladang gandumnya belah mana di Indonesia teh? Oh enggak, ladang gandumnya satu di Australia, satu di Kanada. Gaya. Berarti ibu tiap makan mie instan tuh, Bu, impor dari Kanada. Gaya ya si ibu teh. Orangnya mah belum pernah ke Kanada, tapi makanannya asli Kanada. Ya. Nyampe, udahlah diatur, jangan takut, ya. Diatur. Itu apa sih, soang bukan? Oh iya ya, lucu, baris berbaris, ya. Kita aja kadang tidak tertib, ya. Bebek bisa tertib, ya. Masya Allah. Masya Allah. Nih ingat ya, ada kisah dari kemarin ketemu AA. Saya ulangi kisah ini, bahwa orang itu tidak akan bisa mati sebelum rezeki yang sudah Allah janjikan waktu tadi di alam rahim kita terima semuanya, ya. Ingat, kalau pernah baca hadisnya, ini dikutip di beberapa kitab hadis, di kitab hadis Arba'in Nawawi yang nomor 4 juga, ya, yang dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang artinya nyeritain itu di alam rahim kan, 40 hari sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari kemudian sebagai alaqoh, segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudghah, segumpal daging, 120 hari lalu ditiupkan ruh, sekaligus ditentukan rezekinya. Ini orang dari lahir sampai meninggal dia punya rezeki berapa banyak. Sebelum itu rezeki diterima semua, dilarang mati, Bu, oleh Allah, ya. Ada yang udah tiduran, rezeki saya udah habis, saya mau bunuh diri, tiduran dia di rel kereta, lewat keretanya masih nggak mati, Bu, karena salah rel, yang lewat rel sebelahnya, ya. Ya. Nah ini ceritanya ada orang jatuh ke sumur, minta tolong kan, tolong, orang lewat nurunin timba, selamatlah dia naik nyampe ke atas. Udah biar tenang, duduk dulu nih, minum segelas susu. Beres minum susu ditanya, "Ai bapak kenapa bisa jatuh?" Cerita kan akhirnya diperagain. "Saya juga nggak tahu ya. Tadi saya cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi." Tapi jatuh yang kedua meninggal. Maka apa pelajarannya? Orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun kaci naik heula eta ke atas. Buat dijemput baru boleh mati. Ya kan mati, Bu, beneran. Udah terkapar di ranjang, gak bisa apa-apa. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus.
Segitu teh udah nggak ada yang mau nyuapin, nggak ada yang apa, nggak bisa apa-apa, saya dari masuk lewat infus. Apalagi nanti bicara rezeki itu meluas bahasannya, ya. Kita hari ini bisa ngaji juga rezeki, betul? Alhamdulillah, ya. Maka ingat, rezeki manusia itu cuma 3. Ini kudu apal mati, nggak boleh lupa sama sekali. Ingat tidak? 1, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Gampang hafal ini ya. Kita bahas satu persatu. 1, yang dimakan jadi kotoran. Aslinya Bu, rezeki kita itu yang udah lewat sini doang nih. Yang udah ketelan. Yang udah ketelan pun masih kalau dimuntahin lagi bukan rezeki kita berarti. Ya, nih. Tadi ini udah dikasih ya. Ini buat saya Bu. Nggak apa-apa ya. Berarti ini punya saya Bu ya. Tengah jalan saya bawa pulang tumpah. Diminumin kucing. Berarti saya cuma disuruh Allah mengantarkan rezeki ini sampai ke hamba Allah yang lain. Ya. Sebelum ini lewat sini Bu, belum jadi rezeki saya. Atau kalau di rumah ibu di kulkasnya banyak migar, tahu migar? Minuman segar, ya. Kenapa harus disikat ya? Nggak apa-apa lah ya. Minuman segar, datang ponakan banyak pada ngambil, berarti rezeki mereka. Selama ini kan itu bilang, itu punya saya, di kulkas saya kok adanya. Ya. Atau ginilah, ibu cek saldo masing-masing internet banking tuh di handphone kan ada internet bankingnya. Saldonya atas nama siapa Bu? Nama sendiri, ya. Tapi tahu-tahu anak teh nelpon, "Mah, ade belajar nyetir nabrak mah harus gantiin." Aduh, berapa deh? 8 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 10 mah. Atau pilih-pilih atau deh kalau mau nabrak. Ternyata rezeki bengkel, ya. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. 2, yang dikenakan lalu jadi usah, ya. Ini mah studi kasusnya kayak gini ya. Saya tahu yang paling berat bagi kaum hawa wanita memang terkadang adalah sulitnya menolak godaan diskon, betul? Ya. Bisa ke bawah sholat itu Bu, ya. Ada tas, ada gamis, meni lucu gamisnya. Ada azan waktunya sholat dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, itu gamis lucu. Allahu Akbar. Ya Allah, motifnya kebeli mualnya. Sami Allahu liman hamidah. Kan besok ayah kasih uang belanja. Allahu Akbar. Tadi teman katanya mau bayar utang. Allahu Akbar. Hari ini kan lagi diskon. Allahu Akbar. Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Allahu Akbar. Wajib beli hari ini juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang beda ya. Keterima nggak Bu sholatnya Bu? Ibu-ibu teh biasanya bilang gini, makanya biar khusyuk kita harus beli dulu kok. Bisa. Itu Bu ya. Anggaplah kebeli Bu ya. Kadangnya ditanya, kok udah banyak masih beli lagi buat apa? Mudah-mudahan aja ada kondangan nih. Mudah-mudahan ya. Bawa pulang, taruh dong di lemari, nggak mungkin di kulkas ya nggak. Taruh di lemari. Besoknya sibuk berkegiatan tuh. Kantor, kadang keluar kota, karir makin tinggi, melejit, makin sibuk, tambah banyak rezekinya, 5 tahun kemudian pindahan rumah, bongkar kan lemari, ini baju 5 tahun yang lalu, ya Allah masih ada label harganya,
belum sempat dipakai, coba ah. Ya udah nggak muat, aku tambah gemuk ya. Lewat adiknya masih langsing. Ya udah deh, buat kamu aja. Serius kak? Akhirnya dipakai sama si adik sampai usang. Berarti rezekinya sih selama ini kitanya ngaku-ngaku itu kan punya saya, adanya juga di lemari saya dan tidak ada seorang pun berani tanpa seizin saya mengambilnya. Berarti kan punya saya kan? Enggak, sebelum dipakai sampai usang bukan punya kita. Gitu. Terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, di jalan Allah ini contohnya kayak gini. Dulu ada pengusaha sukses, tiap kali dia jualan, disisain tinggal modal untuk jualan besok. Langsung habis hari itu juga, sisanya disedekahin. Maka teman-teman yang lain nanya dong, loh, nggak sayang sama uangnya? Kan bisa diinvestasikan, invest dong kayak kita. Kata si pengusaha solehnya, justru saya sangat sayang sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat, sedekah ya. Tidak akan Allah sia-siakan. Ini kalau ini pelajaran dari yang saya lihat waktu di Thailand ya. Waktu di Thailand itu ada teman kerja, tadinya teman kerja di kasino juga. Akhirnya dia berhenti dari tempat kerjanya, diajakin sama mohon maaf pacarnya. Pacarnya ini kerjaannya mohon maaf di tempat hiburan malam, penari ya. Maka dua-duanya berhenti dari tempat kerja masing-masing, join usahanya mereka bikin narkoba bareng-bareng, jadi bandar. Bikin, entah siapa yang ngajarin, entah dapat dari mana ilmunya, tapi mereka bisa beli dari bahan baku toko kimia sampai bisa jadi narkoba, itu mereka bisa bikin ya. Sampai udah kebeli, akhirnya punya restoran, punya apa, meskipun di dalamnya ternyata produksi gituan. Sampai akhirnya jadi bandar paling besar di tempat saya tinggal dulu. Suatu ketika ya pacarnya kabur sama laki-laki lain, dikhianati lah dianya, kalau bahasa ininya mah dicepuin ya, dikhianatin. Akhirnya jadi si cowoknya teman saya ini yang ditangkap polisi, ditangkap. Ketika akhirnya masuk ke dalam penjara, namanya penjara kan gak enak ya, maka akhirnya dia nego sama yang nangkepnya, oknum yang nangkepnya. Nego harga dong supaya bisa dilepasin. Nominal yang akhirnya diminta si oknumnya, ya itu senilai dengan tabungan yang selama ini dia tabung. Padahal dia selama jadi bandar gak foya-foya, gak main judi, gak kecanduan perempuan, gak pesta pora minum-minuman keras ya. Dan bilang untuk suatu saat saya tahu saya akan pulang, saya pengen nyenengin ibu saya, orang Bogor aslinya ya. Tapi ketika akhirnya ketangkap kayak gitu, dia udah berusaha menjadi bandar narkoba yang budiman. Gimana tuh bandar? Maksudnya yang rajin menabung gitu, yang demi ya, walaupun niatnya katanya baik, tapi kan kalau caranya salah ya nggak bisa diterima juga ya. Maka akhirnya ya dia nyeletuk sendiri, nyadar, berarti selama ini buat apa ya saya irit-irit, saya nabung-nabung, ditabung, diakuin sebagai rezeki saya selama 5 tahun, ternyata cuman buat dititipin sebentar lalu harus ngalir ke sana, ke oknum yang korup itu. Demi Allah, polisi yang baik banyak ya, makanya saya sebutnya ini oknum ya, ngalir walaupun jadi rezeki haram bagi yang nerimanya. Tapi dia sadar, ya Allah, selama ini di aku punya saya, sebelum lewat sini kemakan, belum jadi rezekinya ternyata. Ya, udah tenang. Aslinya bicara rezeki itu kadang orang salah kaprah ya. Ngiranya kalau aku berani ngambil yang haram, kayaknya bisa dapat lebih banyak. Enggak. Kalau kata Allah si Denis misalkan, si Denis di bulan ini kata Allah rezekinya 1 miliar, mau halal mau haram dia nyarinya tetap 1 miliar, gak akan berubah. Kita kan mikirnya kayaknya kalau halal gak akan cukup, mesti yang haram-haram nyolong kayak atau apa kayak gitu ya. Aslinya enggak, tetap segitu. Ini ada pelajaran dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Suatu ketika beliau ingin minta anak kecil untuk anak-anak untuk bersihin dudukan pelana kudanya ya. Ditinggallah sholat sebentar,
Beres sholat, kudanya ada, tapi anak kecilnya nggak ada, pelana kudanya nggak ada, hilang. Ya udahlah ya, mau nggak mau mesti beli lagi. Nyampe ke salah satu toko kuda, kayaknya kenal tuh pelana kuda tuh ya. Ditanya sama yang punya tokonya, boleh, punten gitu ya. Meskipun nggak pakai bahasa Sunda juga ya. Misi, Pak, tadi dapat dari mana itu pelana kuda? Oh, ada anak kecil ngejual. Ini dia, ya. Ditanya dong, permisi Pak, boleh saya tahu berapa uang yang Bapak kasih kepada pemuda tersebut? Dijawab, 1 dirham katanya. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas aku sholat, aku juga ingin memberi 1 dirham kepada anak itu. Tapi coba lihat hasilnya. Si anak nggak sabar, memilih untuk diambil. Kayaknya kalau diambil, 1, dapat uangnya lebih cepat, 2, uangnya bisa lebih gede. Diupahin nggak tahu dapat berapa, dijual bisa lebih gede. Nyampe ke salah satu toko, yang punya tokonya nggak mau, saya cuma berani bayar 1 dirham. Mau nggak. Ya udah, ternyata 1 dirham rezekinya. Apa bedanya? Kalau dia tidak sabar, dapatnya 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih baik? Plus pahala. Cuman kadang kita ya, Insya Allah, enggak akan berubah. Nominalnya nggak akan berubah. Tinggal kita mau bedain, mau halal atau haram, beneran, ya. Kayak ini, Masya Allah. Jadi sudah tidak ada yang harus kita takutkan lagi, ya. Yakin semuanya diurus oleh Allah, dijaga oleh Allah, semuanya pasti yang terbaik, betul? Terima ya, gak nerima juga capek, ya. Ibu tidak terima sudah bertambah usia, bertambah berat badan, setiap kali foto nahan nafas, capek. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru, ya kurang oksigen. Yang dimarahin yang foto, jangan gendut ya, tuh gimana coba ceritanya. Coba tanya isi hati mereka juga. Yang makan banyak dia, yang dimarahin saya. Saya survei di sini juga boleh ya? Saya belum survei di sini. Bu, saya pengen tanya ya. Ibu-ibu kenapa kalau foto nggak bisa 1 kali, Bu? Nggak bisa ya? Nyari angel katanya kok. Nyari sudut dulu. Kita tes pertanyaan selanjutnya ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya sempurna. Tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak fotonya? Kan? Iya. Foto yang kedua, yang 9 merem, tapi ibu senyumnya sempurna sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Egois, ya. Ini Bu, beres kajian kayak gini suka ngecek tuh. Kadang ada yang mention di IG ya. Tapi yang diupload sama dia, di posting di story, yang sayanya lagi perem. Padahal saya hafal betul, si ibu ini kan tadi fotonya 5 kali. Bisa-bisanya di foto yang sayanya merem. Karena pasti 4 yang lainnya dianya yang merem pasti ya. Bu, nyampe rumah. Kan dicek dong di galeri. Gak mungkin dikumpulin semuanya, foto segitu banyak ya. Pasti dihapus-hapusin. Yang mana Bu yang ibu hapusin? Ya. Yang ibunya jelek kan? Foto yang ibunya bagus meskipun yang lainnya jelek, itu kan yang disimpan. Begitulah ya. Namanya juga ras terkuat di muka bumi. Hanya kepada kalian sen kiri belok kanan gak ada yang boleh marah ya. Malah truknya yang harus ngalah sama ibu ya. Udah segitu dulu. Udah sejam juga ini berdiri ya. Enggak lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Saya udahannya sambil duduk aja ya, tanya jawabnya. Insyaallah. Bu, kalau udah umur segini tuh nanti ibu ngerasain lah.
sok tua dulu aja. Ibu bisa jadi suara ikhlasnya. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa dari mana pertanyaannya? Yang bertanya saya. Oh ya dari situ ya. Suaranya kenceng aja. Di WA aja Bu, di WA. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaannya Kenapa saat kita berusaha semakin tak sama Allah, tapi merasa gimana cara kita sebagai seorang baik, bismillah. Karena tadi kita sudah sepakat dulu ya bahwa aslinya yang paling bisa membuat kita bahagia itu bukan dengan punya itu semua, ya. Soklah kita jujur-jujuran. Selama ini kita punya keinginan tidak? Punya. Terus Allah juga punya keinginan tidak? Punya. Justru dengan makin punya banyak, makin gak bisa bahagia. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Tuh kan makin ngegas ya. Tenang Bu, saya tidak sedang membicarakan suami kalian ya. Kan katanya itu semua sumber kebahagiaan, kenapa nggak bahagia juga? Ya. Dan memang aslinya, ingat, ketika akhirnya kita pengen kembali kepada Allah, terus udah mulai ningkatin takwa, ningkatin taat, kok makin banyak masalahnya? Salah satu tujuannya untuk melepaskan segala kemelekatan terhadap harta dan lain-lain. Karena selagi itu masih melekat, dijamin makin gak bisa bahagia. Ya. Bahkan di Al-Baqarah 155, 214 kan diingatkan, walanabluwannakum bisyai al-ayah, ya. Bahwa jangan kalian mengaku bisa ke surga sebelum kalian diuji. Bahkan sebagaimana orang-orang terdahulu, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Sampai mereka pun bertanya di ayat 214, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tapi di 155-nya ditutup, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang diberi kabar gembira? Ayat 156-nya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang berkata sesungguhnya kami milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Tuh ditegasin, semuanya punya Allah. Tapi kita pengen memiliki semua-muanya. Aku pengen punya mobil, punya harta. Aslinya bukan punya kita, kita malah makin pengen milikin semuanya. Atau wajar makin stres. Ya. Maka ketika akhirnya kita kehilangan, aslinya kan bukan karena kitanya yang, bukan karena kehilangannya, tapi karena kehilangan sesuatu yang kita aku sebagai milik kita. Contoh ya, ibu kesini naik motor, ada yang naik motor? Kalau nyampe depan motornya hilang, sedih nggak? Sedih, nggak apa-apa, manusiawi. Tapi Bu, ada namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, RT 3, RW 5. Pokoknya ibu nggak kenal lah ya. Nah, si bapak yang tidak dikenal itu motornya hilang juga. Ibu sedih nggak motor si bapak itu hilang? Enggak, karena satu, bukan punya saya. Ya. Jadi kalau emang manusia itu sedih karena kehilangan, seharusnya satu orang hilang motor, satu dunia sedih dong. Enggak tuh. Kita baru sedihnya kapan? Kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita selama hidup belum nyari Allah, kita ngerasa ini hartaku, rumahku, jabatanku. Ya. Nah Allah tahu, makin kamu milikin itu semua, kamu nggak bisa bahagia. Katanya hijrah pengen bahagia, pengen tenang. Ya udah, lepasin dulu itu semua. Islam, aslama, yuslimu, berserah, melepas. Karena makin dilepas, tinggal Allah doang yang di hati. Nanti makin legowo, makin enak gitu dirasanya. Jadi ketika akhirnya kita hijrah, kok masalah makin banyak? Enggak, itu lagi proses pembersihan. Sehingga kalau nanti sampai di titik udah tidak ada apa-apa lagi di Allah, di hati kita tinggal Allah doang, oh udah itu bahagianya tanpa alasan, bahagianya tanpa batas. Ya,
Karena lihat orang yang udah ngejar itu semua, sudah memiliki itu semua, masih pada belum bahagia toh tadi. Karena ternyata bahagia bukan memiliki, tapi justru melepaskan semuanya, tinggal Allah saja yang ada di hati. Makanya ketika akhirnya hijrah nyari Allah, ya Allah lepasin dulu tuh segala pesaing-pesaing Allah yang ada di hati kita. Kenapa anak kecil lebih mudah bahagia daripada kita? Karena di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita kan makin gede makin banyak pesaing Allahnya. Gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sampai kita baru bahagia nanti. Percuma gajian segini banyak, saya baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Kenapa? Kenapa kalah sama anak kecil? Dulu anak kecil bisa bahagia tanpa itu semua. Kitanya aja yang terlalu banyak pesaing Allah. Pengen bahagia dengan cara hijrah kembali kepada Allah. Yuk, tapi caranya satu, mau gak mau semua pesaing Allahnya dilepasin. Dengan cara apa? Tadi masalah duit izinnya. Pulang dari Thailand masih sisa saya juga beberapa ratus juta. Pulang dari Thailand, rencananya buat modal usaha, buat apa. Tapi mungkin Allahnya berkata, katanya mau hijrah, mau tobat. Masa uang haramnya masih disimpan? Tapi saya nggak sanggup langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Ditolong sama Allah, dikirim para penolong datang semua. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua. Ayo kok bisnis, keuntungannya segini, kita teman dari SD, hilang sampai sekarang minggat. Nggak tahu kemana orangnya. Awalnya sakit hati. Katanya hijrah harusnya tambah baik, malah habis-habisan. Setelah 3 tahun baru sadar, oh ternyata itu semua pertolongan. Uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan sepeser pun. Coba kalau hijrah masih sambil makanin uang haram, repot pasti. Ya, lo nggak rugi. Kenapa masih berat? Aku masih terlalu cinta soalnya sama hartanya, makanya berat ketika kehilangan. Toh ketika akhirnya udah selesai, enggak tuh balik lagi, malah Allah balikin dunianya juga yang ngejar-ngejar ujung-ujungnya. Ya. Enggak akan, Bu, tenang aja. Itu lagi proses pembersihan, ya. Sampai akhir hatinya bersih. Hati itu sesempit itu. Hati kita tuh sempit segitu-gitunya. Kita taruh hartaku, jabatanku, kekuasaanku, dicampur ada Allah di situ. Ya iya, tumpet-empetan, ngerasa nggak nyaman. Sok buang semuanya, lepasin. Tinggal pemilik segala-galanya aja yang di hati. Udah baru lapang, enak, ya. Jadi kalau udah Allah ya yang dikejar, Allah limpahin segala-galanya. Tapi udah nggak ada di hati, di tangan, bisa kita lepas kapan saja, ya. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.